Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memperhadapkan diri kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur karena pimpinan dan lawatan Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Allah yang besar kami ada sampai hari ini. Untuk waktu-waktu yang Tuhan percayakan pun kami bersyukur karenanya. Maka dipuji ditinggikanlah nama Tuhan. Saatnya kami mendengar dan mengawali hari yang baru dengan mendengarkan berita firman Allah. Roh Kudus berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 106 ayat yang ke-19 dan sampai ayat 21. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Pada satu titik tertentu, kita mendapatkan pelajaran bahwa umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah itu mengecewakan hati Tuhan dengan sangat, yaitu mereka mempergunakan patung-patung benda material itu untuk dijadikan Allah mereka. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Patung lembu itu dijadikan sebagai Tuhan, pengganti Allah, pengganti Tuhan yang benar. Sebab mereka tahu bahwa ketika Musa tidak ada di tengah-tengah mereka oleh karena satu dan hal yang lain, maka umat Israel berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kesulitan yang dialami atau memang karena karakter-karakter yang terbentuk dalam hidup mereka. Mereka mudah sekali untuk mengangkat benda-benda, mengangkat patung-patung. Mereka sebut, mereka tempatkan menjadi Tuhan atas hidup mereka. Padahal itu hanya benda tuangan. Padahal itu adalah hanya patung yang tidak bisa bernapas, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Namun Allah yang telah menyelamatkan mereka, Allah yang telah melakukan hal-hal besar di Mesir, Allah yang menuntun mereka, Allah yang melepaskan mereka, tetapi Allah yang konkret keberadaannya ini mereka mulai lupakan dan digantikan dengan patung lembu tuangan itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah keadaan yang menyedihkan. Ini adalah sebuah peristiwa tragis dari kemanusiaan yang beragama, di mana manusia condong hatinya kepada benda material, yang sekaligus saya katakan dia tidak dapat berkata, tidak dapat menyampaikan sesuatu, tidak dapat berbuat sesuatu pun. Tapi Allah yang demikian dibuat menjadi Allah. Pelajaran penting bagi kita adalah apa yang lebih utama di dalam hidup kita. Sebenarnya kita juga sedang menjadikan itu sebagai Tuhan atas hidup kita. Maka pernyataan Alkitab berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya Tuhan itu menjadi prioritas yang utama. Dia adalah sumber segala sesuatu. Itu cara kita meletakkan dan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita condong kepada hal yang lain, kepada material, kepada harta benda, kepada kekayaan, maka itu menjadi Tuhan kita. Dia yang berkuasa, dia yang mengendalikan hidup kita. Itu menjadi Tuhan, sama seperti umat Israel.
Tapi pagi hari ini saya berharap begini, Tuhan tetap menjadi satu-satunya penolong dan pertolongan kita. Karena Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang mengangkat kita, Dia yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan. Allah yang telah menunjukkan kemuliaannya kepada kita harus menjadi satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Yang merajai, yang menguasai, yang mengendalikan segala sesuatu. Saya berdoa kiranya Allah memampukan dan menolong kita untuk menghadapi segala kesulitan ini dengan baik. Dan tetap jadikanlah Tuhan Raja bagi sesembahan jiwa kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.